Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi di channel kami Hidayatul Atfal Official. Kali ini kita akan wawancara langsung dengan beliau Gus Rofi Urutab. Ya, ngobrol bareng sama Kang Amin juga. Apa saja sih yang belum kita ketahui tentang kriteria hewan kurban, dasar hukum kurban, dan kejadian-kejadian ataupun praktek yang dilakukan di masyarakat sudahkah sesuai dengan tatanan syariat. Untuk itu langsung saja kita tanyakan kepada beliau Gus Rofi Urutab. Untuk yang pertama begini Gus, dasar hukum kurban itu seperti apa? Monggo. Dasar hukum, kalau yang dimaksud dengan dasar, Iya. itu kan artinya dalilnya. Kalau dalil yang ada dalam Quran kan cukup dengan membaca surat dalam Al-Kautsar itu, fasholli li rabbika wanhar. Itu sudah jelas bahwa di situ menjelaskan tentang perintah untuk berkurban. Cukup. Terus hukumnya itu sunnah atau sunnah? Tadi masalah dasar sudah jelas bahwa kurban itu termasuk perintah Allah dan itu ada dalam Al-Quran surat Al-Kautsar. Sedangkan masalah hukumnya pada dasarnya bahwa hukum kurban itu sunnah muakkad, kecuali kalau memang atas dasar nazar atau kurban tadi sudah dinazari, maka hukumnya menjadi wajib. Tentu saja berbeda antara hukum yang sunnah dan hukum kurban yang wajib. Yang jelas kurban itu ada yang sunnah, ada juga yang wajib, mungkin karena dinadari. Jadi kalau sudah nadar ingin kurban, sudah nadar berarti jadi wajib gitu ya? Kalau sekedar keinginan, Ya. dalam arti belum diucapkan, itu nazarnya belum jadi. Artinya kalau hanya dalam hatinya punya niatan untuk berkorban tapi tidak sampai diucapkan, itu dia belum menjadi nazar, berarti kurbannya tidak wajib. Yang bisa menyebabkan orang itu wajib berkurban karena nazar, karena memang nazarnya itu sudah diucapkan, itu baru menjadi wajib. Apakah harus ada kata nazarnya Gus? Jadi semisal besok mau kurban, aku besok kurban lah. Di dalam nazar itu tidak diharuskan ucapan yang dibuat untuk nazar itu harus menyebutkan kata-kata saya nazar. Akan tetapi setiap ucapan yang menunjukkan kesanggupan untuk melakukan sesuatu, itulah yang menyebabkan ucapan itu menjadi nazar. Ini kesanggupan tadi, itulah yang yang menyebabkan ucapan tadi menjadi nazar, sekalipun tidak menyebutkan saya nazar. Jadi cuma ucapan Sanggup. saya besok Idul Adha mau kurban, gitu sudah dianggap nazar. Apa memang harus ada kata-kata yang menunjukkan kesanggupan gitu? Iya, sebab kalau kata-kata nazar itu lebih dari sekedar memberi kabar. Kalau saya mengatakan saya besok hari Idul Adha ingin kurban, atau besok saya Idul Adha kepinginnya kurban, itu berbeda dengan kata-kata itu. Dengan kata-kata, kalau saya contohkan bahasa Arabnya mungkin lillahi alayya
lillahi alayyal udhiyat. Jadi kata-kata lillahi alayya itu menunjukkan sebuah ungkapan dari kesanggupan seseorang untuk melakukan sesuatu, itu baru menjadi nazar. Tapi kalau hanya sekedar mungkin semacam ucapan, yang ucapan tadi kalau kita teliti itu tidak sampai pada sebuah kesanggupan, hanya mungkin pemberian kabar atau apa, itu belum dikatakan menjadi sebuah nazar. Untuk yang kedua itu hewan yang sah untuk kurban itu kriterianya seperti apa? Hewan yang sah untuk dibuat kurban itu hewan satu harus berupa ternak yang terdiri dari 3 jenis hewan. Ya. 1 jenis onta, 2 jenis sapi termasuk kerbau, Ya. dan kambing. Itu hanya 3 jenis yang sah untuk dibuat kurban. Mengenai spesifikasinya, hewan itu harus gimana, gemuk atau sehat atau umurnya itu seperti apa? Ya. Jadi setelah kita tahu bahwa binatang-binatang yang sah untuk dibuat kurban itu harus dari salah satu 3 jenis tadi, itu harus 3 jenis hayawan tadi pun harus memenuhi syarat. Syaratnya satu dari segi umur itu juga berbeda-beda antara satu dan lainnya. Kalau onta itu minimal sudah berumur 5 tahun, lengkap berusia 5 tahun. Kalau sapi atau kerbau itu 2 tahun, sudah sempurna 2 tahun. Kalau kambing itu dibedakan, ada kambing gibas, ada kambing Jawa. Kalau kambing gibas itu cukup dengan mencapai usia, kambing tadi sudah dengan mencapai usia 1 tahun. Jadi artinya kalau kambing gibas sudah sah untuk dibuat kurban manakala sudah sempurna 1 tahun. Kalau kambing Jawa itu disyaratkan harus sudah mencapai usia 2 tahun. Atau mungkin belum sampai usia 1 tahun untuk gibas, tapi sudah kalau Jawa itu mengatakan well, dengan catatan poelnya itu sudah di atas 6 bulan. Artinya untuk kambing gibas yang sudah berusia 1 tahun atau belum 1 tahun tapi sudah poel, dan poelnya disyaratkan harus di atas 6 bulan. Kalau untuk Jawa harus 2 tahun. Harus 2 tahun. Dan nanti untuk mungkin ada pendapat yang kedua, ada yang mengatakan bahwa untuk gibas itu boleh 6 bulan. Atau untuk kudus Jawa ada yang mengatakan boleh 1 tahun sudah cukup untuk dibuat kurban. Tapi yang jelas yang kuat ya untuk Jawa itu 2 tahun, untuk gibas itu sudah berumur 1 tahun atau sudah poel minimal usia 6 bulan. Untuk pembagian pembagian daging kurban itu yang diprioritaskan itu siapa saja? Kalau masalah pembagian daging kurban itu sudah barang tentu, karena ini merupakan sebuah semacam sedekah, tentu yang diprioritaskan adalah fakir miskin. Hanya berbeda dengan zakat. Kalau zakat itu
tidak boleh diberikan kepada orang kaya. Untuk daging kurban ini boleh diberikan kepada orang kaya, hanya saja orang kaya yang menerima daging kurban tadi statusnya hanya sebagai hadiah. Jadi artinya tidak boleh setelah menerima daging tadi itu lantas dijual, tidak boleh. Berbeda dengan fakir miskin. Kalau fakir miskin itu merupakan sebuah sedekah, jadi dia bebas untuk dimakan sendiri atau daging kurban itu dia jual. Jadi kalau misalkan di daerah kita ini kan untuk yang membagi hewan kurban itu kan masyarakat sekitar sini ya. Iya, ya. Kalau yang ikut kerja membagikan daging kurban itu boleh nggak diprioritaskan untuk dikasih lebih dari pembagian yang sebelumnya gitu? Kalau kita memandang dari segi mungkin kebiasaan ya, kebiasaan yang ada di desa-desa ya termasuk di sini, pada dasarnya masalah pembagian daging itu harus ya sesuai dengan apa yang menjadi keinginan dari orang yang berkurban. Cuman saya yakin bahwa apa yang sudah dilakukan seperti sudah umum bahwa bagian dari orang-orang yang mengurusi kurban tadi biasanya dibedakan. Terus saya kira bahwa itu pun gak masalah, masalahnya sudah secara umum sudah bukan rahasia lagi bahwa itu semua orang sudah tahu, dan itu saya yakin untuk pekurban pun tidak apa-apa, karena memang merasa bahwa dia itu ya mengeluarkan tenaga, sudah memaklumi lah. Jadi menurut saya itu enggak masalah. Ada lagi Gus yang biasa terjadi di desa sini ya, kulit korban itu kan nggak dimasak, nggak dibagikan ke orang-orang, cuman langsung dijual. Itu bagaimana menurut? Menjual kulit bagian dari hewan kurban itu tidak diperbolehkan. Satu, untuk pekurban sendiri, kedua untuk panitia. Jadi panitia statusnya sama dengan orang yang kurban, dia tidak boleh menjual bagian dari binatang kurban. Termasuk kulit tadi tidak boleh dijual secara langsung. Maka agar kulit tadi bisa dijual oleh panitia mungkin atau bisa dijual, itu caranya si kulit tadi harus diserahkan dulu kepada orang fakir atau miskin. Maka sesudah kulit tadi diterima oleh orang fakir atau miskin, orang fakir atau miskin tadi boleh menjual kulit tadi. Sebab untuk orang fakir miskin, jangankan kulit, daging pun yang sudah dia terima boleh dia jual. Jadi panitia tidak boleh langsung menjual kulit tadi. Caranya biar bisa dijual, panitia harus menyerahkannya kepada fakir miskin dulu, baru setelah itu fakir miskin tadi boleh menjual kulit kurban tadi. Yang terakhir Guru, ini saran atau usulan dari masyarakat sekitar sini ya Gus ya. Bagaimana kalau diadakan arisan kurban, jadi nanti setiap bulannya misalkan membayar iuran 30.000, kalau nanti anggotanya sekian, kan 1 tahun bisa terkumpul dana yang cukup untuk beberapa hewan kurban gitu. Bagaimana pendapat
panjenengan? Kalau menurut saya kira itu bagus. Mengadakan arisan kurban itu bagus, sebab mungkin dengan adanya arisan itu orang akan lebih mudah bagi orang-orang yang mungkin tidak mampu atau kurang mampu untuk kurban sendiri. Dengan cara arisan dia bisa satu saat bisa berkurban, dan mungkin karena dilakukan dengan cara bersama-sama, kita sudah maklum bahwa sesuatu yang dilakukan sendiri dengan bersama-sama itu semangatnya lain. Mungkin dengan cara arisan itu akan lebih semangat, seakan-akan tertuntut harus. Nah, kalau sudah ada kesepakatan atau memang kalau kita sudah ya dilakukan dengan bersama-sama tadi, ya dengan cara arisan tadi mungkin akan lebih semangat, lebih tertuntut, dan mungkin bisa terus menerus. Artinya bisa istiqomah ketika walaupun sudah kurban dari arisan tadi, terus mengadakan lagi, akhirnya terus berkesinambungan. Walaupun mungkin nanti yang dikurbankan keluarganya, tapi kan yang jelas sudah ada jatah untuk kurban. Kalau misalkan arisan itu dalam 1 tahun itu ternyata terkumpul uang banyak, bisa kurban sapi. Oh iya, kurban sapi itu untuk berapa orang? Oh iya, kalau kurban sapi itu untuk 7 orang. Kalau kambing untuk 1 orang. Mungkin ya seperti itu manfaat lagi untuk arisan. Untuk orang-orang yang mampunya hanya sekedar membeli kambing, mungkin dengan cara arisan bisa berkurban dengan sapi. Kalau termasuk ada keutamaan tersendiri. Sebab kalau dipandang dari banyaknya daging, kurban sapi itu lebih baik daripada kurban kambing. Sebab daging sapi itu lebih banyak dari daging kambing. Kalau untuk onta tadi bisa untuk berapa orang, Gus? Oh, onta itu sama dengan sapi, itu cukup dibuat untuk kurban 7 orang. Mungkin kalau korban ayam jago nggak boleh ya, Gus? Itu untuk orang-orang seperti saya boleh. Untuk seperti Mas Bidin boleh. Pak Amin ya boleh. Kurban dengan memakai ayam jago. Itu karena nggak ada uang. Karena ada, tapi masih dibuat untuk yang lain. Masih ada yang masih dibutuhkan untuk yang lain. Dan itu pun ya tetap ada dasarnya. Kita mengikuti pendapat dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu kan memperbolehkan berkurban atau berakikah dengan memakai ayam jago. Dan ini ada pertanyaan sedikit ini terakhir. Misalkan orang itu punya tanggungan akikah dan pas ketepatan dengan hari raya Idul Adha, kemudian ingin diniati kedua-duanya, apa itu boleh? Oh iya, pada dasarnya untuk satu kambing hanya untuk kurban atau untuk akikah. Hanya saja masalah menyatukan antara kurban dan akikah dengan menggunakan satu kambing umpamanya, itu ada berbeda pendapat. Kalau menurut Imam Ibnu Hajar, beliau mengatakan yang hasil salah satunya, mungkin kurbannya atau bisa saja akikahnya. Tapi kalau menurut Imam Romli, kedua-duanya bisa berhasil. Artinya walaupun kambing satu yang dipakai, yang disembelih, diniati kurban dan akikah, maka sudah hasil kurban dan akikahnya. Ya, ini merupakan solusi jadi Gus. Ada mungkin kurang mampu mau akikah tapi juga belum kurban, ingin pahala banyak. Sambil menyelam minum air. Masuk solusi juga. Mungkin ada pertanyaan lagi? Ya, sekian tadi wawancara kita dengan beliau Gus Rafiul Rutab. Semoga apa yang kita bicarakan tadi ada guna manfaatnya
menambah wawasan kita mengenai kurban dan yang berkaitan dengan kurban. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.